Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Yayan Istimsyarah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang akhlak tasawuf. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf dapat didefinisikan sebagai tata nilai etika dan moral yang dimiliki oleh individu yang mendalami ajaran tasawuf. Ini melibatkan kontrol diri, rendah hati, dan kasih sayang terhadap sesama sebagai cerminan dari kecintaan kita kepada Allah. Pada slide ketiga, kita akan membahas tentang konsep dasar akhlak tasawuf. Yang pertama ada tauhid atau kesatuan dengan Allah. Konsep dasar dalam tasawuf adalah tauhid, yaitu keyakinan pada kesatuan dan keesaan Allah. Akhlak tasawuf ini bermula dari pemahaman yang mendalam tentang tauhid, di mana setiap tindakan dan perilaku diarahkan untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Lalu yang kedua ada ihsan atau kesempurnaan. Akhlak tasawuf juga mencakup konsep ihsan, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, pemahaman ini mendorong individu untuk memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Lalu yang ketiga ada wara atau kesolehan. Wara atau kesolehan menjadi prinsip utama dalam akhlak tasawuf. Kesolehan ini melibatkan aspek moral, etika, dan spiritualitas dalam tindakan sehari-hari. Seorang sufi berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agama secara konsisten. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan tasawuf akhlaki. Yang pertama ada takhalli. Takhalli adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan diri dari perilaku yang buruk, seperti berbuat maksiat, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, berprasangka suudzon, ujub, hasad, riya, dan ghadab atau sejenisnya. Sebagian sufi berpendapat bahwa perbuatan maksiat merupakan najis ma'nawiyah yang bisa menghalangi kedekatan hamba dengan Rabb-nya. Nah, oleh karena itu sifat-sifat nafsu dalam diri harus dimusnahkan agar manusia tidak terjerumus ke dalam dosa. Namun Imam Al-Ghazali mempunyai pendapat lain. Menurutnya selama hidup di dunia, setiap manusia pasti membutuhkan nafsu, bukan untuk melakukan hal-hal buruk. Namun nafsu itu diperlukan demi menjaga keharmonisan keluarga, membela harga diri, dan hal-hal positif lainnya. Lalu yang kedua ada tahalli. Setelah membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, tahapan berikutnya yang perlu dilakukan adalah pengisian jiwa atau disebut tahalli. Pada tahap ini seorang sufi diharuskan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji seperti sabar, ikhlas, ridho, taubat, dan sebagainya. Selain itu juga menjalankan ketentuan syariat agama seperti sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan berhaji bila mampu. Dengan demikian, apabila seorang telah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan mulia, taat, dan beriman kepada Allah, maka lama-kelamaan hati pun akan menjadi bersih. Lalu yang ketiga ada tajalli. Tahap yang terakhir adalah tajalli, yang berarti tersingkapnya nur gaib. Pada tahap ini seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah di dalam hatinya. Tujuannya agar perilaku-perilaku baik yang telah dilakoni pada tahap tahalli tidak luntur begitu saja dan terus berkelanjutan. Ritual tajalli biasanya dilakukan dengan cara bermunajat kepada Allah, yaitu memuja dan memuji keagungan Allah, kemudian bermuhasabah atau merenungi dosa-dosa yang telah diperbuat, muraqabah atau merasa jiwa selalu diawasi oleh Allah, tafakur atau merenungi kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta serta memperbanyak amalan zikir.